أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi bid dharain amin. Pembatal sembahyang. Sembahyang kita yang kita kerjakan, maksudnya waktu kita sembahyang kita itu bisa batal dengan beberapa sebab. Pertama, karena kita itu berhadas, sama ada hadas itu hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar itu seumpama perempuan haid. Nah, maka ketika itu batal sembahyangnya. Kemudian orang yang berhadas kecil batal sembahyangnya ketika dia buang angin. Bahasa kita takantut. Nah, maka ketika itu batal sembahyangnya. Apabila memungkinkan untuk keluar, artinya kawa keluar, nah maka keluar untuk berwudu. Tapi bilanya kada kawa keluar, maka duduklah kita, nah di tempat kita sembahyang itu. Nah, badan ayah dulu, jangan mahayau orang. Kemudian yang kedua, pembatal sembahyang kejatuhan najis yang tiada dimaafkan. Artinya haratan kita sembahyang digugurin najis, dan najis itu basah atau bisa juga najis nang gugur itu kering, tapi kita itu menanggungnya lawan najis itu senantiasa terbawa kita sembahyang. Nah, misalnya tahi cacak gugur misalnya kan, nah basah,
di baju misalnya, atau misalnya lagi apa, di sejadah kah. Kan kita sembahyang itu suci tempat, ya kan? Suci apa lagi? Suci tempat, suci pakaian, suci badan. Jika tidak dilemparkan waktu itu juga. Kalau misalnya kering, misalnya kan kawan di apa umpama ditiup-tiup, ya kan? Supaya kita itu kada menanggung lawan najis itu. Nah, kemudian yang ketiga, terbuka aurat jika tiada ditutupnya dengan segera. Terbuka aurat. Nah, kita itihi aurat kita laki-laki antara pusat lawan lintuhut. Nah, kalau kita misalnya sembahyang pakai selawar misalnya kan. Nah, selawar itu jangan berlubang-lubang. Nah, di paha sini nah. Kalau kelihatan aurat. Nah, kemudian yang keempat, berkata-kata dengan sengaja. Dua huruf atau satu huruf yang memberi paham, ya kan? Atau menutur satu huruf tetapi panjang dengan sengaja. Nah, itu. Jadi jangan waktu sholat itu berkata-kata dengan sengaja. Adapun berkata-kata dalam keadaan lupa, ya kan, maka itu dimaafi selama tidak lebih dari 4 kalimat kata-katanya. Kalaunya lupa. Kalaunya lupa kada bapak. Nah, ini bersengaja, ya kan, berkata-kata. Kemudian yang keempat, memperbuat. Yang kelima, memperbuat sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok. Nah, itu membatalkan membatalkan sembahyang. Kalaunya bersengaja. Nah, kalaunya lupa, ada bapak. Nah, kemudian yang keenam, makan yang banyak dengan lupa. Kemudian yang ketujuh, 3 gerak yang berturut-turut sekalipun dalam keadaan lupa. Nah, jadi kita sembahyang itu ada namanya disuruh khusyuk. Nah, khusyuk itu
tidak ada gerak nang selain daripada gerak sembahyang. Nah, jadi kita itu kadada bergerak selain daripada gerak sembahyang. Nah, itu khusyuk ngaranna. Nah, kalau di luar daripada gerak sembahyang dan geraknya itu berlebihan, nah seperti umpama kita sami Allahu liman hamidah, nah tangan kita ini itu harus berdiam, nah jangan dilimpayakan bergerak. Nah itu karena itu apabila 3 gerak nah yang berturut-turut sekalipun dalam keadaan lupa, nah maka sembahyang kita batal. Nah itu kebanyakannya itu tuh waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, nah tangan hati-hati. Jadi kita wajib tumakninah. Arti tumakninah itu berhenti, nah bagana setelah kita bergerak, ya kah? Nah, jadi sami Allahu liman hamidah, bagana aja lagi tangan kita. Nah jangan diayun-ayun. Kalau pena lebih daripada 3 gerakan nang berturut-turut, maka batal sembahyang. Nah itu. Sekalipun dalam keadaan lupa, nah itu tetap batal sembahyangnya. Kemudian yang ke-8 melompat. Nah melompat seperti hukum melompat menggerakkan seluruh tubuh atau sebagiannya sekalipun tidak berpindah 2 tumitnya. Nah itu seperti apa? Nah seperti awak kita ini disuruh berdiri tegak, berdiri betul, disuruh apalagi tenang awak kita. Nah jangan awak kita ini kayak bayun-ayun, nah bergerak-gerak. Nah itu juga kena bisa apa? Membatalkan. Nah, menggerakkan seluruh tubuh atau sebahagiannya. Nah itu sekalipun tidak terpindah 2 tumitnya, batisnya begana aja, cuma nang bergerak behimat tuh apa? Awaknya. Nah itu bisa membatalkan sembahyang. Nah kemudian yang ke-9 pukulan yang melampaui batas. Seperti itu juga 1 kali gerak dengan tujuan main-main. Seumpama misalnya begaruk. Nah begaruk, begaruk, atau ada nang ditapak misalnya, nah hamuk sembahyang. Nah itu bisa membatalkan nah sembahyang kita. Nah kemudian yang ke-10 menambah rukun fi'li dengan sengaja. Nah kecuali lupa. Nah kecuali lupa. Misalnya kelebihan rakaat, itu ada ulun membaca di dalam syarah sitin.
Nabi itu pernah sembahyang 5 rakaat, kelupaan Nabi. Nah, Nabi itu lupa Nabi. Nah, lalu Nabi sujud sahwi langsung sidin. Kada mau ulang sembahyangnya, tapi Nabi langsung sujud sahwi Nabi karena kelebihan rakaat. Nah, ada ini menambah rukun fi'li, rukun perbuatan dengan sengaja. Seperti apa? Nah, seperti menambah sujud. Nah, oleh karena itu semalam apa? Waktu kita sujud sahwi itu diwajibkan baniyat. Mun kada kita dihukumakan apa? Menambah rukun. Nah, rukun fi'li karena rukun perbuatan. Nah, kemudian batal sembahyang seseorang itu ketika inya sembahyang berjamaah. Napa? Mendahului imamnya 2 rukun fi'li. Nah, 2 rukun fi'li nya berdahulu. Napa? Ruku berdahulu, i'tidal berdahulu. Nah, diopornya imam. Lambat imam nih ruku berdahulu. Nah, imamnya lambat. Lalu inya hendak berdahulunya ruku sekali sudah kan, rukun fi'li. Mbak itu sami Allahu hamidah 2 kali. Nah, batal tuh. Mendahului imamnya 2 rukun fi'li. Nah, itu. Jadi jangan hendak berdahulu pada imam. Kalau hendak berdahulu kan, imamnya lambat lo berdahulu kada boleh, batal. Dan berlambat dari imam 2 rukun fi'li dengan tiada uzur. Berlambat-lambat tanpa uzur lah. Nah, kalau misalnya berlambatnya ini gara-gara misalnya ada apa? Ada aritan, ada sakit misalnya kan, jadi lambat benar ruku, ya kan? Lambat benar apa? Hendak bangkit i'tidal misalkan. Nah, itu ujur. Kalau nya kada ujur, dasar bersengaja lambat benar. Nah, berlambat dari imam, ya kah? 2 rukun fi'li dengan tiada ujur. Nah, batal juga sembahyangnya. Kemudian yang ke-12, berniat memutuskan sembahyang. Artinya inya ini sudah dalam keadaan sembahyang, cuma inya berniat memutuskan sembahyang. Seperti dia berniat pada rakaat pertama, aku akan keluar daripada sembahyang pada rakaat kedua. Nah, maka batallah sembahyangnya saat itu juga. Jadi aratannya sembahyang kulihan kan sarakaat nih. Aku jadinya belenya rakaat nang kedua kena aku hendak baampih sembahyang. Nah, maka sembahyangnya waktu itu juga ya kah batal. Kada sampai menghadang rakaat kedua itu sudah batal sembahyangnya. Di rakaat nang pertama itu sudah batal. Nah, itu. Karena apa? Karena inya berniat sudah. Berniat memutuskan sembahyang. Nak baampih sembahyang. Kemudian yang ke-13, menggantungkan memutus sembahyang dengan sesuatu. Seperti berniat, iya apabila turun hujan kubatalkan sembahyang atau kuputuskan akan dia, maka batallah sembahyangnya saat itu juga. Nah, itu.
Kemudian yang ke-14, ragu-ragu pada memutuskan sembahyang, yakni bahasanya itu apa, ragu-ragu tuh anjumara, maju mundur antara memutuskan dan meneruskan. Sembahyang kuni ku tarusakan kah, betahan kah? Ya apa yolah sembahyang nilah ku tarusakan kah, bebatal kah? Bebatal kah, tarus kah? Nah itu batal. Nah. Ragu-ragu antara menarusakan lawan membatalkan. Nah, mutus sembahyang itu batal. Ragu-ragu. Kemudian yang ke-15, membelakangi kiblat atau bergeser atau tahereng dada dari arah kiblat. Nah, itu. Jadi kita sembahyang itu kan apa, kiblat ini kan dada. Nah, jadi dada ini jangan mereng. Jangan tehereng. Nah, oleh karena itu waktu kita salam, ya kah, nang bakuling ini kan kepala aja, dada jangan umpat. Nang batoleh ini kan ini aja. Nah, jadi dada ini jangan umpat. Kalau itu umpat kayak ini, nah, nih hati-hati kita. Nah, jadi dada ya kah mereng dari arah kiblat. Kemudian yang ke-16, tertawa terbahak-bahak atau menangis atau berdehem atau merintih. Nah, atau menghembuskan mulut atau hidungnya berhinak. Sembahyang. Dia sembahyang. Nah, itu hati-hati tuh. Atau hidungnya. Nah. Kemudian apalagi menguap, apa berija lah, sendawa itu berija lah. Nah, berija. Kemudian batuk, kemudian bersin. Nah, kesemuanya itu jika menampakkan dua huruf atau satu huruf yang memberi paham, kecuali dia terpaksa, yakni tidak tertahankan. Nah, kebiasaannya nang banyak lain apa yuk? Batuk. Imam tuh batuk, seorang kada batuk umpat juga. Imam nih, dia imam, dia makmum. Nah, itu batal tuh, batal itu. Nah, jadi jangan menampakkan apa, dua huruf atau satu huruf yang memberi paham, kecuali dia terpaksa. Nah, itulah. Kalau nya kada kawaman hadi, nah itu ngarannya ujur, ngarannya kada apa-apa. Wahin misalnya kan. Cuma kalau nyawahin nang sewajarnya aja, misalnya kan nawahin aja nang sewajarnya nih, kita kada kau menahani lagi, itu kada apa-apa. Nang bahaya ini kalau pina ada lebihannya, wahin ujar, hacis ujar, apa jadi hacis bunyinya. Nah, itu bisa batal.
Nah, itu hati-hati kita. Nah, kemudian yang ke-17 riddah, yakni murtad. Nah, itu murtad, memutuskan Islam dengan perkataan atau perbuatan atau cita-cita atau dengan i'tikad. Naudzubillahi min dzalik. Nah, batal sembahyangnya. Haratan sembahyang nih cuma dalam hati napa? Aku anak ampihnya sembahyang nih ya. Ada anak sembahyang lagi. Nah, atau dalam hati sembahyang ini kada wajib juga aja. Nah, itu batal waktu itu sembahyangnya. Nah, hati-hati itu. Nah, itu diantara yang membatalkan sembahyang. Yalah. Nah, kemudian sunat-sunat sebelum sembahyang. Pertama, azan dan iqamat. Jadi sebelum sembahyang itu sunatnya apa? Pertama azan dan iqamat. Yang kedua bersiwak. Yang ketiga memasang sutrah atau tanda sembahyang. Misalnya bakopiah. Nah, itu sunat. Bakopiah. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya sang sejadah atau surban, misalnya kan diampar. Nah, itu sunat. Keterangan azan dan iqamat disunatkan pada sembahyang fardu saja, sedang sembahyang lainnya disunatkan mengata as-sholata jami'ah. Nah, itu. Jadi azan dan iqamat ya kah itu pada sembahyang fardu saja. Nah, pada sembahyang yang lain maksudnya sembahyang sunat toh. Nah, disunatkan mengata apa? As-sholata jami'ah. Kayak tarawih kita kan. Nah, itu. Nah, kemudian lafaz azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 2 kali itulah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu azan. Lafaz iqamat Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau iqamat ini kalaunya azan itu sunat. Ya kah? Satu-satu. Artinya hayya 'alas shalah, ya kah? Sekali. Itu hayya 'alas shalah pulang, ya kah? Nah. Artinya sekali-sekali bacanya. Kada didait. Nah, kalaunya qomat itu sunat didait. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kayak itu tuh caranya qomat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, nah, kayak itu bacaan tuh. Asyhadu an la ilaha illallah nah, itu caranya qomat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu. Nah, itu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Nah, kayak itu tuh. Jadi kalau qomat ya kan sunatnya dirait. Nah, itu. Jangan satu-satu. Sunat telah.
Kemudian qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, ya kan? Nah, diraih juga Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu lapas azan iqamat. Nah, kemudian syarat-syarat azan dan iqamat. Pertama, Islam. Jadi nang azan tu Islam. Kada sah orang kafir. Nang kedua, tamyiz. Arti tamyiz itu makan bisa sorongan, menyuap seorang. Bakamih babaso bakamih seorang, ya kah? Nah. Nang ketiga, tartib. Artinya bersusun tadi. Nah, kalimat-kalimatnya kada boleh tapa huruf. Kalau hayya alal falah berdahulu misalnya kan. Nah, itu bersusun syaratnya. Nang keempat, berturut-turut antara kalimah-kalimahnya. Nah, kada boleh tak putus. Tak putus, ya kan? Tak putus nang lawas tadi. Jadi berturut-turut antara kalimah-kalimahnya. Artinya jangan lawas antara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya kan? Kalau misalnya azan, nah jangan lawas. Mualat artinya. Nah, berturut-turut. Nang kalimah masuk waktu. Nah, kecuali azan subuh. Nah, subuh itu kan biasanya ada azan apa? Nah, peringatan lah bahwa waktu itu pada sampai waktu subuh. Jadi azan ini kada boleh azan mun kada masuk waktu, bahkan haram hukumnya. Nah, jadi hati-hati kita. Kalau waktu itu belum sampai, haram hukumnya. Azan tuh kada boleh azan. Kenapa? Nah, pertama dulu kasihan kalau kena orang puasa. Kalau orang puasa. Jadi azannya kada boleh digaya-gayakan lah. Kada boleh digaya-gayakan. Kalau misalnya di masjid nih misalnya Allahu Akbar, Allah tes. Nah, itu jangan. Kasihan orang. Nah, jadi azan kada boleh dimain-mainakan, azan haram hukumnya. Jadi kada boleh azan sebelum masuk waktu. Nah, kemudian kecuali azan subuh. Nah, biasanya apa ngarannya? Nah, biasanya apa kalau Ramadan tuh apa ngarannya? Nah, imsak lah. Nah, imsak. Jadi kalau Ramadan, kalaunya misalnya imsak tuh, nah, imsak itu artinya arti imsak itu sebenarnya berhenti. Arti imsak itu sebenarnya puasa juga. Artinya bertahan daripada nang membatalkan puasa. Artinya imsak itu kada boleh makan, kada boleh minum. Tapi kalau nang Ramadan itu peringatan aja. Jadi kalau misalnya waktunya itu misalnya apa azan nang pertama itu, nah itu peringatan aja. Nah, cuman perlu waspada. Artinya memang waktu itu kita itu bersiap-siap, kada bermakan-makan, kada minum-minum lagi gitu dah. Nah, berhati-hati juga kalau pena termasuk ke waktu nang azan nang subuhnya. Nah, itu. Jadi bahasanya tuh apa ngarannya, lampu kuning lah. Nah.
waspada. Nah, kemudian doa sesudah adzan dan iqamat, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafata wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ditambahi itulah rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, 5 kali. Nah, kayak dibaca almarhum Abah Guru Gambut, Abah Guru Bakri itu pasti. Nah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, artinya, hai Tuhanku yang mempunyai seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karunia dan kelebihan dan pangkat yang tinggi, dan berilah kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau orang yang tiada menyalahi janji. Nah, kemudian perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam sembahyang. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca. Ulun minta halal, minta ridha punab dunia akhirat. Mudahan berkah kita bermajelis, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mama abah kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat berataan, baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita, keberatan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita beratan selamat zahir dan batin, selamat dunia dan akhirat. Mudahan Allah badasi akan hati-hati kita dari sifat-sifat nang kada baik. Mudahan kita berataan hidup beriman, mati pun beriman, husnul khatimah, masuk surga bigiri hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'abatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal aqwa 'inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من لدن حسن وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آل ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.